Jadi anak semua ini nampaknya semangat semua kan itu. Ya, senyumnya pun luar biasa ceria. Banyak pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran untuk masuk materi, seperti biasa kita sebelum belajar itu harus apa yang kita lakukan? Berdoa. Jadi berharap ada satu orang yang mewakili untuk memimpin doanya. Siapa berdoa? Ya, coba. Mulai berdoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Jadi sebelum kembali kita ke materi, kita cek dulu hadiran. Nampaknya hadir semua ya? Hadir semua kan? Hadir. Kalau hadir semua, berarti kita memang semangat kali belajar pagi hari ini. Baik, hari ini kita akan mulai pelajaran dengan tema hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke tema ini, minggu kemarin ada ingat nggak? Materinya apa? Tentang akhlak apa? Tentang akhlak baik. Berarti yang ingat akhlaknya, berarti masih ingat, berarti masih ada yang membaca di rumah. Betul nggak? Betul. Jadi hari ini kita mempelajari penerapan prinsip akhlaknya. Bagaimana kita menerapkan prinsip akhlak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi akhlak ini sebenarnya harus memang kita terapkan di masyarakat. Kita terapkan di tengah masyarakat. Jadi ada nggak yang tahu apa itu akhlak? Apa itu akhlak? Ada yang tahu? Yang keras. Sopan. Baik. Oke, baik. Semua kebaikan yang kita lakukan, ada membantu teman, ada menghargai, ada kata jalan masuk rumah, itu semua namanya akhlak. Ada juga termasuk akhlak di dalam kehidupan kita. Oke. Jadi kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip akhlak dalam Islam. Yang kedua, siswa dapat menerapkan prinsip-prinsip akhlak dalam berbagai situasi sosial dan pribadi. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan studi kasus yang melibatkan penerapan prinsip akhlak. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran ini, setelah kita mempelajari ini, kita harus mampu menerapkan secara seluruhnya tentang prinsip akhlak di dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Bentar-bentar semua. Di dalam materi kita hari ini ada sebuah kasus. Jadi coba diperhatikan. Ya, ada sebuah kasus. Jadi sebelum kita menjawab kasus ini, terlebih dahulu kita lihat dulu video berikut.
Perhatikan dengan baik. Ini penerapan akhlak di dalam kehidupan. Mulai akhlak dan kita terhadap tumbuhan, terhadap binatang, dan terhadap manusia. Oke, baik. Sudah bisa menonton videonya? Bisa kembali. Perhatikan, baca nanti dengan diisi di lembar kerja ini sudah ada situ kasusnya. Jadi dijawab sesuai dengan petunjuk, ya, sesuai dengan petunjuk. Yang tidak mengerti nanti dipersilakan untuk bertanya. Paham? Paham kan? Paham. Oke, baik. Ini kita ada 3 kelompok ya. 3 kelompok. Di sini siapa ketua kelompok? Sepakati, jangan menunjuk, sepakati. Siapa? Jadi kan di sini ada nih nama siswa, kan itu. Tidak saya tulis nama siswa kelompok 1, kita buat kelompok 1. Jadi kelompok 1 ya. Paham? Kelompok 2, siapa ketuanya? Takut jadi ketua, masa ketua itu hebat. Ketua itu memimpin dan anggotanya, masa takut? Ini kelompok 2 ya, ini kelompok 2 di situ. Dengan mahasiswa. Ini kelompok 3 ya. Siapa ketuanya? Nggak usah takut-takut jadi ketua. Masa ketua aja takut. Orang mau jadi calon bupati aja berebut mengeluarkan uang. Dia sendiri takut. Kakak yang isi jawabannya nanti tidak muat, kan itu. Jadi ini Bapak kasih lembaran kosong. Jadi jawabannya ditulis di sini. Ya, jawabannya ditulis di sini, buat identitasnya misalnya kan. Kalau kelompok 3 buat di sini kelompok 3. Buat terus. Nanti
jelas. Ada nomor satu, langsung jawaban itu. Keadilan dan prinsip tanggung jawab. Prinsip keadilan Ada sama lah yang bagus, ada yang membaca, ada yang mencari jawabannya, ada yang mencatat. Selesai. Waktu kita nggak lama ya, waktunya sekitar 10 menit. bagaimana tindakan studi? Bagaimana tindakan studi? Dan menjaga komitmen. Oke, udah siap. Ini kelompok 1 baca kelompok lain ya, Pak? Lagi mengerjakan masih? Karena kelompok 1 ini sudah selesai, maka untuk menyingkat waktu, karena sebentar lagi kita udah istirahat. Kelompok 1 kita persilahkan untuk presentasi ke depan tugasnya. 3 orang ya? 3 orang. Oke, dah bisa dimulai jawaban. Soal dasar berikut apa yang saya baca? Jawabannya, keadilan dan prinsip tanggung jawab adalah prinsip akhlaknya mereka dalam kasus ini. Prinsip keadilan mengharuskan kita untuk mempertimbangkan bagaimana tindakan individu mempengaruhi orang lain. Sementara prinsip tanggung jawab mengajarkan memenuhi kewajiban dan menjaga komitmen. Oke, baik, tepuk tangan untuk jawaban pertama itu. Ayat tidak membaca dan tidak mengucapkan. Oke, baik, tepuk tangan untuk jawaban nomor 2. Ini kelompok 1 ini mantap ini. 3. Apa dampak dari pemerahan prinsip akhlak terhadap hubungan Rudi dan Sinta? Jawaban. Penerapan prinsip akhlak yang adil dan penuh tanggung jawab dapat memperbaiki hubungan Sinta dan Rudi. Jika dilakukan dengan cara yang konstruktif, dengan berkomunikasi secara jujur dan terbuka tentang masalah pinjaman barang dan batasan-batasan dan gangguan. Sinta dapat membantu Rudi memahami dampak dari tindakannya dan memperbaiki perilakunya. Ini bisa mengarah pada hubungan yang lebih saling menghargai dan tidak terbuka. Sebaiknya, jika prinsip akhlak diabaikan, hubungan mereka mungkin akan semakin tegang atau rusak, terutama jika Sinta merasa tidak dihargai atau dirugikan. Oke,
namanya kelompok satu. Jangan mendapat juara satu dari kelompok yang lain. Jadi sekali lagi kita berikan apresiasi kepada teman kita. Baik, anak-anak semua, coba perhatikan. Jadi setelah teman kita membacakan hasil presentasinya untuk kegiatan kita pada hari ini, maka kita cukupkan dulu untuk satu kelompok aja. Jadi untuk kelompok yang lain nanti dikumpulkan juga tugasnya, dikumpulkan. Sebagai motivasi kita lihat kawan kita tadi sudah membacakan hasil kerjanya ke depan, jadi itulah yang kita contoh. Ya, paham? Paham. Sebagai kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penerapan prinsip akhlak penting untuk membangun karakter dan hubungan harmonis. Maksudnya di sini untuk membangun karakter dan hubungan harmonis berarti kita saling kerjasama. Di dalam kelompok itu kita harus saling kerjasama. Dan apalagi ya, di sekolah kita ini kita tahu ada beberapa suku dan agama. Kan itu ada suku Alas, suku Gayo, suku Batak, ini yang suku-suku yang terbesarnya di sini. Nah, dan bahkan agama juga ada agama Islam dan ada juga agama Kristen, dan kita tidak bisa saling bermusuhan. Kita tidak saling bermusuhan. Hubungan sosial tetap berjalan, akan tetapi dibatasi dengan kalimat lakum dinukum baik. Yang kedua, aplikasi prinsip akhlak menciptakan lingkungan sosial dan pribadi yang lebih baik. Kalau kita menerapkan semua aplikasi sosial dalam kehidupan kita sehari-hari itu, maka lingkungan di sekitar kita itu akan nyaman. Karena apabila kita lihat orang sakit, kita kunjungi. Apabila kita lihat orang tidak mampu, kita akan bisa berbagi. Jadi jangan tunggu di bulan Ramadan aja untuk berbagi. Di waktu-waktu yang bisa kita lakukan untuk berbagi, baik di sekolah ini. Ada teman kita, mungkin dia lapar, uangnya tidak ada. Kita bawa dia jalan teman. Mungkin bukan pun dia yang membalas, tapi nanti suatu saat pasti dibalas. Karena kita mengeluarkan barang kita atau uang kita itu tidak mesti yang kita beri itu yang membalas. Akan tetapi kita cuma mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita lihat video tadi. Di video tadi meskipun singkat, dia di situ sudah ada akhlaknya terhadap tumbuh-tumbuhan, terhadap hewan dan terhadap manusia. Jadi untuk hari ini pembelajaran kita sampai di sini, mudah-mudahan ya anak-anakku, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak ingatkan kembali, jangan lupa belajar di rumah. Buka bukunya, apa itu akhlak, apa itu aplikasi akhlak, bagaimana namanya, buka bukunya, ya, buka. Jadi mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini sebagai amal ibadah kita nanti. Dan mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan. Jadi Bapak akhiri dengan ucapan untuk pembelajaran kita hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.